Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat laptop yang satu ini, Advanworks Plus? Mereknya yang lokal, harganya yang murah, atau kualitasnya tidak sebagus dengan merek-merek lain yang lebih terkenal? Atau ada pemikiran lainnya? Oke, di sini kita langsung aja to the point nih buat bahas kelebihan dan kekurangan laptop Advanworks Plus ini. Kita mulai dari kelebihannya. Kelebihan pertama adalah di bagian desain. Dengan harga 6-7 jutaan di e-commerce, laptop ini punya desain yang mirip-mirip dengan desain laptop harga 10 jutaan ke atas. Materialnya, bagian belakang layar dan bagian bawah laptop dari metal. Bezel layarnya tipis, perpaduan keyboard dan touchpadnya yang pas tata letaknya. Plus di bagian keyboardnya, dia udah ada backlit keyboard, dan untuk tombol function dikasih warna yang berbeda dari tombol-tombol lainnya. Dan juga plusnya lagi udah ada fingerprint reader. Jangan tanya tebalnya berapa. Laptop ini punya tebal cuma 1,78 cm, beratnya cuma 1,41 kg. Jadi dari segi desain nggak perlu tanya lagi dah, 2 jempol dari Mimin. Kelebihan yang kedua ada di bagian layarnya. Dari segi layar, ini laptop ada 2 kategori, ada plus dan ada minusnya. Karena kita bahas kelebihannya, kita bahas plusnya dulu dari layar Advanworks Plus ini. Jadi layarnya ini pakai layar panel IPS dengan resolusi 1920x1200, yang berarti dia punya rasio 16:10 yang kekinian. Dan dengan rasio layar seperti ini cocok banget untuk kalian yang tiap hari kerjaannya mantengin Excel. Jadi bisa muat konten lebih banyak dibandingkan kalian pakai layar 16:9. Kelebihan yang ketiga ada di bagian spesifikasi. Ingat ya, ini laptop harganya cuma di 6-7 jutaan. Tapi Advan berani menawarkan spesifikasi yang lumayan gila di sini. Prosesornya ajib dari AMD, yakni Ryzen 5 6600H yang biasa dipakai di laptop gaming. Dan prosesor ini dipadukan dengan RAM 16GB LPDDR5 6400 MHz dual channel, plus storage-nya 512GB SSD M.2 PCIe Gen 3 yang masih disediain lagi 1 slot M.2 untuk opsi upgrade storage-nya. Nah, karena prosesornya ini adalah H-series, jadi untuk GPU-nya di sini dia pakai integrated GPU yang keren, yakni AMD Radeon 660M yang sudah support ray tracing. Bayangkan, integrated GPU udah support ray tracing nih. Jadi dengan spek yang kayak gini, kalian masih bisa main game di waktu senggang kalian. Sebagai contohnya, kita jalankan 2 game di sini. Ada F1 2022 dengan setting Full HD Ultra Low, masih bisa jalan di rata-rata 67 fps. Dan game kedua, Red Dead Redemption 2 yang disetting di resolusi Full HD dengan preset Ultra Low juga jalan di 25 fps. Masih bisa lah, meski sedikit memaksakan untuk game yang satu ini. Dan gimana kalau laptop ini dipakai untuk content creation? Adobe Premiere Pro CC dengan project video vertikal durasi 1 menit 20 detik. Laptop ini bisa selesaikan render Full HD dalam waktu hanya 1 menit 40 detikan. Begitu juga di Blender, render BMW 27 cuman butuh waktu 4 menitan. Jadi dari segi spesifikasi dan juga performa, dan dengan harga yang ditawarkan, laptop ini juara di hati Mimin. Kelebihan yang keempat ada di bagian chargernya. Oke, mungkin kalian pasti udah tahu semuanya kalau charger laptop yang udah pakai colokan Type-C itu biasanya cuma ditemui di laptop-laptop premium. Sekarang kalian bisa temui juga di laptop yang murah meriah ini. Jadi Advanworks Plus ini memiliki charger yang sudah menggunakan colokan Type-C yang support power delivery mulai dari 15 watt sampai 100 watt. Yang berarti device apapun yang kalian miliki yang menggunakan Type-C itu bisa pakai charger yang satu ini. Jadi simple, satu charger untuk semua device. Nah, itu adalah beberapa kelebihan yang Mimin catat dari laptop yang satu ini. Sekarang kita masuk di kekurangan dari Advanworks Plus ini. Mungkin disebutnya bukan kekurangannya, tapi hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian ingin membeli Advanworks Plus ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan pertama adalah tidak adanya privacy shutter di webcam laptop yang satu ini. Ya, mungkin ini bisa jadi masalah, bisa jadi juga enggak, karena beberapa laptop yang lainnya itu sudah pada ngeluarin webcam yang udah ada privacy shutternya. Dan solusinya ketika kalian beli laptop ini tapi pengen ada privacy shutternya, ya ditutup aja pakai solasi. Kemudian kita lanjut ke hal yang berikutnya yang harus kalian perhatikan di sini adalah di bagian layar. Seperti di awal tadi dijelaskan bahwasanya layarnya ini punya kategori plus dan minus. Nah, minusnya ini meskipun layarnya punya rasio yang kekinian, tapi color gamutnya rendah teman-teman. Jadi color gamutnya ini nggak sampai 100% sRGB.
Dan ini sangat kurang kalau misalkan kalian pakai untuk desain grafis profesional. Tapi kalau kalian pakai untuk sekedar belajar desain grafis seperti editing foto atau editing video, laptop ini udah sangat mumpuni, sangat-sangat mumpuni. Yang ketiga adalah di bagian RAM. Oke, di laptop ini storage-nya memang disediain slot tambahan, tapi untuk RAM-nya sama sekali nggak bisa di-upgrade. Jadi kalian beli laptop ini, RAM-nya 16 GB, ya udah sampai laptop ini mati pun itu nggak bisa di-upgrade untuk RAM-nya, karena RAM-nya itu sifatnya tanam ke mainboard. Jadi nggak usah berhayal untuk mengupgrade RAM laptop yang satu ini. Dan hal yang selanjutnya, yang terakhir yang perlu kalian perhatikan ketika ingin beli laptop ini adalah di bagian suhu. Karena suhunya ketika kita jalankan Cinebench R23 selama 10 menit untuk melihat suhunya, ternyata suhu yang dihasilkan oleh laptop ini untuk suhu prosesornya itu mencapai rata-rata 90 derajat ke atas, baik itu di mode balance maupun mode rage. Ya emang masih bisa dihandle oleh laptop yang satu ini, cuman dengan suhu yang agak lumayan tinggi ini, ya Mimin juga sedikit agak khawatir ketika menjalankan laptop ini. Tapi ingat, karena Cinebench ini sifatnya adalah memberikan beban penuh terhadap prosesor yang hampir bisa jalan 100%, ya wajar kalau kita dapatkan suhu yang tinggi di sini karena prosesornya kerja pol-polan. Kalau standar, kalau pemakaian biasa mungkin suhunya bisa ada di bawah 90 derajatan. Jadi ya baik-baiklah ketika menggunakan laptop yang satu ini, kalau bisa di ruangan ber-AC atau dikasih fan tambahan. Itu saran dari Mimin. Dan selanjutnya kayaknya cukup untuk membahas apa yang perlu diperhatikan di laptop yang satu ini. Dan itu tadi adalah kelebihan dan juga beberapa hal yang harus diperhatikan di Advan Workplace yang memiliki harga murah meriah tapi dia menawarkan spesifikasi yang luar biasa ini. Dan kalau kalian pengen laptop ini, langsung aja bisa kunjungi marketplace kita di Tokopedia maupun Shopee, atau langsung datang ke Bitkom Plaza Jember di Jalan PB Sudirman nomor 60 Patrang, Kabupaten Jember. Wes tak anteni neng gini, lekak tuku awas yo. Oke, itu tadi adalah video mengenai Advan Workplace. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Afat, dadah, bye bye.